Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegiat pendidikan, saya ingin bercerita pengalaman perekrutan asesor Ban SM tahun 2021. Ini mumpung masih hangat, mumpung masih hot di memori saya ingin bercerita tentang perekrutan. Jadi ada 4 tahap perekrutan. Yang pertama adalah tahap tes substansi, yang kedua tahap tes wawancara, yang ketiga tahap pelatihan, dan yang keempat adalah tahap post-tes atau ujian akhir. Jadi bukan hanya anak SMA SMP yang ada ujian akhirnya, perekrutan asesor pun juga ada ujian akhir atau post-tes. Baik, dalam video ini saya ingin menjelaskan cukup di ujian substansi dan wawancara saja agar videonya tidak terlalu panjang. Kita mulai dari ujian substansi. Jadi ujian substansi atau tes tulis itu ada sekitar 300 soal. Banyak sekali, waktunya 2 jam. Ada 6 bagian, 6 section. Bagian pertama itu tentang pencerminan. Bagian kedua tentang analisis spasial. Analisis spasial itu maksudnya adalah mencocokkan bentuk kubus. Misalnya ada kubus, di sini ada titik-titik-titik, misalnya dipecah, itu gambarnya bentuknya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah logika berpikir kritis. Jika X maka sama dengan Y. Dan yang keempat adalah tentang matematika dasar. Fungsi X, Y, fungsi kuadrat, kemudian deretan atau barisan angka, itu yang keempat ini. Kemudian yang kelima, bagian yang kelima adalah tes pengetahuan umum seputar tentang akreditasi, pengertian akreditasi, tujuan akreditasi, manfaat akreditasi, kemudian siapa saja yang perlu menerima hasil rekomendasi dari akreditasi, siapa yang menyusun kurikulum, terus dalam akreditasi itu apa saja yang kita nilai, apa saja yang kita lihat. Itu yang kelima, seputar tentang akreditasi. Dan yang keenam adalah ujian kepribadian. Ini soalnya paling banyak, 208 soal. Ini untuk menguji konsistensi kita. Pilihannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kita akan diberikan pernyataan berbagai situasi, kita memilih yang mana, apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu harus konsisten. 208 soal, itu banyak sekali. Itu tentang tes substansi. Nah, setelah tes substansi, kalau melewati passing grade, maka akan mendapatkan undangan untuk mengikuti tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini menanyakan tentang kesibukan, tentang pekerjaan saat ini apa, profesi saat ini apa, terus apa yang Anda ketahui tentang akreditasi, pengertian akreditasi, terus pengertian visitasi, terus apa pengertian dari audit eksternal, terus menurut Anda bagaimana seorang asesor yang profesional itu bagaimana, terus kasus dihadapkan dengan kasus, bagaimana seumpama Anda mendapat tugas dari Ban SM yang harinya atau waktunya berbarengan dengan tugas lain yang sama-sama penting, itu bagaimana tanggapan Anda. Kemudian kasus berikutnya adalah bagaimana seumpama menjelang pelaksanaan akreditasi, para kepala sekolah bersama-sama datang ke hotel untuk negosiasi hasil nilai akreditasi, apa yang Anda lakukan, bagaimana menurut Anda seperti itu. Itu tentang wawancara. Saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di pengalaman tes substansi dan tes wawancara. Untuk berikutnya tentang pelatihan, bagaimana itu pelatihan, terus bagaimana post tes akhirnya hingga akhirnya mendapatkan sertifikat akreditasi, sertifikat asesor, akan saya tayangkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.